nampak jelas cemas, kecemasan tingkat tinggi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu orang lari dari akhi, lari dari saudaranya, saudara kandung yang selama ini bisa menolong. Yafirru, lari. Wa ummihi, emaknya, lari dari emak. Wa abi, lari dari ayahnya, lari dari saudara, lari dari emak, lari dari ayah. Wa sahibatihi, lari dari istri. Wa bani, lari dari anak. 5. Kenapa cuma 5? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Karena yang 5 ini yang ada hubungan paling dekat dengan. Di antara yang 5 ini tak ada kawan. Saudara, ibu, ayah, istri, anak. Di antara yang 5 ini yang tak ada hubungan nasab cuma 1, istri. Yang lain ini nasab semua. Saudara kandung, emak kandung, ayah kandung, anak kandung. Istri cuma yang orang lain. Semuanya lari. Kenapa kawan tak ada? Sedangkan emak ayah kandung pun kita tinggalkan, apalagi kawan. Itu maka tak perlu disebutkan. Kenapa tak ada sebut kawan? Kenapa tak ada sebutkan alumni satu sekolah? Jauh itu udah. Kenapa lari? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Karena setiap orang punya urusan, sibuk dengan urusan masing-masing. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati? Takut. Takut, takut. Wa qala ta'ala, firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, takutlah kamu rabbakum, kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya zalzalah, goncangan, bergoncang karena kerak bumi ini bergoyang. Di bumi ini berlapis-lapis, lapisan atasnya ini bergoyang. Syai'un 'azim, sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha, sesuatu yang besar. Yauma tarawnaha tadhhalu, pada saat itu engkau lihat manusia tadhhalu, sibuk. Kullu murdi'atin amma arda'at, ibu yang menyusukan anak tak peduli lagi. Biasanya seorang ibu amat sangat peduli kepada anak yang sedang disusukan. Nanti ketika terjadi tak peduli lagi, dia dicampakkannya anak yang sedang disusukan. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, semua ibu yang mengandung, maaf cakap melahirkan, lahir anak. Kenapa? Stres, ketakutan tingkat tinggi, keguguran. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia dalam keadaan mabuk ketika terjadi gempa. Coba tengok orang di macam mabuk keluar dari mobil, lari dari rumah jauh tuh dari. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Lalu kenapa? Walakinna 'adzaballahi syadid, tapi azab Allah yang sangat keras. Al-Hajj 1-5. Membaca ayat ini apa yang muncul dalam hati kita? Takut. Takut. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut kepada Allah dia mendapatkan jannatan, 2 surga. Ar-Rahman 46. Berikutnya, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun, satu kelompok dengan satu kelompok bertemu dan saling bertanya. Qalu, apa kata mereka? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, sebelum ini kami takut, kami di tengah keluarga kami takut pada Allah. Famannallahu alaina, lalu Allah menurunkan rahmatnya kepada kami. Wa waqana, dan Allah melindungi kami. Adzabas samum, diselamatkannya kami dari api neraka. Inna kunna, sesungguhnya kami, min qablu, sebelum ini, nad'uhu, kami berdoa meminta kepadanya, innahu huwal barrur rahim,
Sesungguhnya Allah Maha Baik, Maha Penyayang. Surat At-Tur 25-28. Wal ayatu, ayat-ayat fil bab, dalam bab ini, kaziratun jiddan, banyak sekali. Maklumat, banyak sekali. Maklumatun, semua orang tahu ayat-ayat. Lalu adapun tujuan al-isyaratu ila ba'dihha, saya sebutkan hanya sebagiannya saja, kata Imam Nawawi. Yang saya sebutkan di sini hanya sebagian saja. Wa ada hasalah, dan sudah sampailah yang dimaksud. Wa ammal ahaditsu, adapun hadis-hadis yang terkait dengan ini, fa katsiratun jiddan, banyak sekali. Fa nadzkuru minha, kami sebutkan sebagiannya, tarafan, hanya sebagian saja kami sebutkan. Wabillahi taufiq, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ada seekor singa yang akan menerkam seekor kijang. Singa mau menerkam kijang. Kira-kira apa yang dirasakan oleh kijang? Takut. Kira-kira apa yang dirasakan singa? Singa pun takut juga. Bedanya, kijang takut ditangkap singa, singa takut kijang tuh lepas. Sebetulnya sama-sama takut. Ada anak mahasiswa mau meminang anak gadis. Apa yang dirasakan kedua orang ini? Si mahasiswa ini takut, dia tak menerima aku. Ayahnya tak mengizinkan nikah sama aku, kata si mahasiswa, karena aku belum kerja. Si mahasiswi itu pun takut juga. Aku nggak yakin kali nengok abang ini. Dia sebenarnya takut juga. Ayah dia lebih takut lagi. Makan tidak anakku ini nanti. Nah, Islam datang ini menghilangkan rasa takut. Cuman sebetulnya posisi Islam ini datang. Orang kalau sudah berislam, sudah bersyahadat, hilang takutnya. Enggak. Jadi sebetulnya Islam ini datang memanage rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut. Kok ada orang mengatakan, saya Pak Ustaz setelah saya berislam ini nggak ada lagi takut saya, nggak ada lagi cemas saya. Kalau ada orang ngomong gitu, kau kalau bohong, kau tengok dulu sama siapa. Islam itu bukan menghilangkan rasa takut, memanage rasa takut. Lalu takut yang mana yang kita minta itu? Ini kan takut ini, sama-sama takut ini. Takut yang mana? Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma qsim lana min khasyiatik. Ya Allah, tolonglah engkau bagi. Ini ada sepiring. Kita tidak minta, ya Allah, masukkanlah sepiring itu ke hatiku, enggak. Allahumma qsim lana, bagilah. Kalau bagi kan tak semua kan. Allahumma qsim lana min khasyiatik, bagikanlah rasa takut itu kepadaku, ma yahulu bainana wa baina ma'asik, sehingga dia bisa menjadi penghalang antara aku dan perbuatan maksiat. Inilah dalil takut menurut Islam. Apa itu takut? Ma yahulu baina sahibihi wa bainal maharim, sesuatu yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Itulah takut. Tadi yang kita bahas sebelumnya takut secara umum. Sekarang takut menurut Islam adalah yang bisa menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Kalian pergi ke mall, anak muda, mahasiswa, ganteng, glowing, pergi ke mall. Sampai di mall, datang perempuan kaya, dilemparkannya nomor handphonenya, tulisnya kecil, lempar. Terus antum ambil nomor itu, antum tengok nomor handphone, antum gulung-gulung, antum campar.
Apa namanya itu? Antum pulang ke rumah, antum bilang, pulang ke kos-kosan, antum bilang, tadi aku waktu di mall ada cewek ngasih nomor, terus gulung buang. Terus antum bilang, kawan antum bilang gak tuh, antum adalah orang yang bodoh. Kata kawan antum bodoh. Kenapa kau buang? Kesempatan tak datang 2 kali. Tapi menurut definisi ini takut. Kenapa? Ma yahulu bainal mar'i, yang bisa menghalangi orang wal ma'asi. Antum takut nanti aku terjerumus, nanti aku berzina, nanti aku, itu namanya takut. Apa beda khauf dengan khasyah? Kalau khauf takut secara umum, kalau khasyah takut karena tahu. Takut karena tahu, itu namanya khasyah. Makanya takut umum. Kalau lebih khusus lagi, takut karena ada alasannya, ada argumentasinya, karena ada tahunya, itu khasyah. Kenapa tak kau ambil? Aku takut. Khauf. Kenapa tak kau ambil? Nanti kalau ku ambil, ku kontak dia, aku maksiat, kebetulan lakinya pula polisi, ditangkapnya aku, ditembaknya kepalaku. Itu namanya khasyah. Makanya yang dikaitkan dengan ulama itu bukan khauf tapi khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak dia khauf. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu beda khauf dengan khasyah. Ada satu lagi namanya hibah. Aku takut aku dengan ustaz itu. Itu bukan khauf, itu bukan khasyah, tapi hibah. Kita sudah menerjemahkannya menjadi wibawa, haibah. Aku takut lagi sama ustaz itu. Kenapa kau takut? Belum kubayar utangku. Wah, itu lain lagi tuh. Takut secara umum, khauf. Takut ada alasannya, khasyah. Takut karena karisma, karena aura, karena wibawa, haibah. Jadi kalau antum belajar psikologi, bisa bahasa Arab, ilmu psikologi itu bisa antum perkaya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan bahasa Arab. Yang jadi masalah sekarang, ada orang yang hebat bahasa Arab, hebat balaghah, hafal Quran, hafal hadis, tak ngerti psikologi. Ada orang yang hebat psikologi, tak bisa baca Quran. Maka Profesor Dr. Ismail Raji, Ismail Faruqi, dia mau orang yang hebat psikologi juga hebat Al-Quran dikawinkan, digabung. Muncullah ide namanya integrated kurikulum yang berintegrasi. Nah, muncullah ilmu-ilmu umum tapi orangnya ngerti Quran. Sebetulnya tujuan pondok-pondok pesantren ini itu tujuannya. Gimana orang yang hebat di pondok ini belajar psikologi. Dulu di zaman kami di Al-Azhar, anak Indonesia tahun 2000-an boleh ngambil kulliyatu ilmin nafs, boleh ngambil fakultas psikologi karena dianggap dia sangat bermanfaat. Apalagi kalau antum menjadi ustad, sangat bermanfaat ilmu psikologi karena banyak hal-hal yang nggak bisa terjawab dengan, bukan Quran dan hadis itu tak bisa menjawab. Quran dan hadis itu bisa menjawab, cuman ilmu kita tak sampai ke situ. Tapi kalau kita psikologi, oh gejalanya ini ya, penting. Jadi sebetulnya Islam ini datang bukan menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Ada ibu-ibu melahirkan anak. Ibu waktu melahirkan anak itu sakit apa tidak? Sakit. Setelah anaknya lahir, dimandikan oleh bidan, lalu bidannya ngasihkan anak itu ke ibu, ibu pegang anak itu. Ibu senyum atau tidak? Melahirkan sakit atau tidak? Kok bisa orang kesakitan senyum?
Apakah sakitnya hilang? Tidak. Yang bilang hilang berarti laki-laki. Sakitnya nggak hilang, orang kulitnya maaf cakep sobek kok baru dijahit, sakitnya tak hilang. Hanya saja rasa bahagia mengalahkan rasa sakit. Bukan sakitnya hilang. Begitu juga dengan ini. Kita hidup ini takut. Apa bedanya takut kepada Allah? Takut kepada Allah menghilangkan ketakutan-ketakutan kepada makhluk. Kau semester berapa sekarang? Semester 14 Pak Ustaz. Loh, kok bisa kau semester 14? Enggak takut kok? Aku hanya takut pada Allah. Ini dua salah dia. Sudahlah dia main-main kuliah, lalu berbohong melegitimasi kemalasannya dengan agama. Ini dua kali dia salah. Ini bahayanya orang ngaji kalau jahat dia. Ini namanya kejahatan intelektual. Kalau gagal bilang aja gagal, yang bawa takut pada Allah. Jadi Islam ini datang, bagaimana rasa takut kita ini? Takut semua. Hidup kita ini sebetulnya hanya rasa takut. Yang sholat takut lulus, yang lulus takut tak kerja, yang kerja takut tak nikah, yang nikah takut tak punya anak, yang punya anak laki-laki takut tak punya anak perempuan. Takut. Apa yang membuat orang memotong pokok kayu di atas gunung sana, membabat ratusan ribu hektar? Apa yang membuat dia memotong itu? Takut. Takut nanti pensiun tak bergaji, anak tak makan, anak takut cucu tak makan. Takut. Ketakutan itu. Nah, setelah Islam datang, dia mau mengalihkan rasa takut, supaya takut kau kepada itu semua kau kalahkan. Yang paling penting kau takutkan adalah takut tidak selamat dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Maka nanti ketika datang orang ke antum, saya nih Ustaz, asam lambung saya naik, gula darah saya naik, detak jantung saya tak normal. Saya ini selalu cemas saja Ustaz, tangan berkeringat terus, selera makan tak ada, takut aja terus. Makanya antum mesti pahami, oh berarti dia sudah kena penyakit anxiety, kecemasan tingkat tinggi, cemas akut. Sebetulnya daging kambing itu bahaya enggak Pak Dokter? Tidak Pak Ustaz. Terus apa yang membuat bahaya? Pikiran. Karena terlalu cemas. Itulah yang memicu asam lambung naik, asam urat turun ke kaki, naik gula darah, makanan berubah menjadi racun karena tingkat kecemasan yang tinggi, cemas, takut berlebihan. Maka Islam datang untuk memanage rasa takut. Itu rasa takut kalian itu hanya 0, sekian kata Allah. Yang perlu kalian takutkan itulah ayat-ayat yang kita baca tadi. Nanti sampai masanya begini. Maka takut yang tadi itu bisa diperkecil dia dengan takut kepada Allah. Oke, kita masuk hadis 396. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya Ani bin Mas'udin, dari Abdullah, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia benar, masduq, dibenarkan. Dia benar dan dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Salah seorang kamu dikumpulkan penciptaannya di perut emaknya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk air, maaf sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk alaqah. Alaq, darah yang menempel di dinding rahim macam lintah.
Permen karet yang menempel di dinding disebut dengan alaq. Lintah menempel di kulit, lalu lintah itu menyedot darah, begitulah janin yang ada dalam tuh menempel dinding rahim. Anak yang ada di rahim menyedot vitamin, menyedot energi, menyedot karbohidrat, menyedot. Dari mana makannya anak itu 9 bulan 10 hari? Alaq namanya, menempel di dinding rahim 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah artinya sesuap. Sesuap, segumpal, sekepal daging. Air berubah jadi darah menempel, berubah menjadi mudghah, daging segumpal. Tsumma yursalul malaku. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari. Tsumma yursalul malaku. Lalu dikirim Allah malaikat. Ini dalil bahwa tidak semua malaikat ada namanya. Mikail, Israfil, Jibril, Israel malakul maut, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tidak semua malaikat ada namanya. Contohnya nih, apa nama malaikat yang membawa ruh? Tak ada namanya. Tsumma yursalul malaku, dikirim malaikat. Fayam fuhu firruh, lalu malaikat hembuskan ruh masuk ke dalam janin. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dia diperintahkan untuk menulis 4. Bikatbinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syaqiyun aw sa'id, bahagia atau sengsara. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Ini hadis bisa dipahami menjadi orang apatis. Nama alirannya aliran apatis. Apatis tak mau berusaha sama sekali. Kalau ada suami ibu pagi ini tak pergi, tak kerja, tak ke pasar, tak ke kebun, tak ke laut, pas ditanya, kau tak pergi bang? Bikat arba. 4 nih sudah dituliskan. Yang pertama rizqi, yang kedua wa ajali, yang ketiga wa amali, yang keempat wa syaqiyun aw sa'id. Kalau ada suami ibu memahami hadis ini begini, ibu tak usah marah, ibu diam aja. Diam aja. Nanti kira-kira jam 8 dia nanya, mana sarapan? Bilang bi arba'i kalimat. Bikatbi rizqihi, bilang. Karena dia ini aliran, nama alirannya aliran apatis. Dalam Islam aliran apatis ini apa namanya? Jabriyah. Jabriyah ahlul bid'ah wa dhalalah. Zaman dulu yang disebut dengan ahlul bid'ah itu adalah Jabriyah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Syiah. Itu yang disebut dengan ahlul bid'ah. Bukan mazhab Syafi'i yang berkunut subuh. Enggak ada dalam zaman jarah wa ta'dil orang berkunut subuh disebut ahlul bid'ah. Yang fulan mubtadi', fulan pelaku bid'ah, itu mestinya periwayat itu beraliran Jabriyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, itu aliran-aliran sesat. Karena orang terlalu banyak mengkambing hitamkan takdir, biasanya setiap muncul satu kelompok akan muncul kelompok yang kontra sebagai perlawanan. Sikit-sikit takdir, sikit-sikit takdir. Kata kelompok ini, udah kalau gitu kita buang aja takdir. Itulah dia kelompok namanya Mu'tazilah. Direvisinya rukun iman itu jadi 5 aja. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Takdir tak ada. Kenapa? Karena dia adalah kontra perlawanan terhadap kelompok Jabriyah. Jabriyah semua takdir. Kenapa kau berzina? Takdir. Kenapa terjadi banjir bandang di Aceh? Takdir.
Semua yang memotong-motong kayu, yang mengasih izin, yang mengawal, setuju kali dengan ini. Yang mengeluarkan izin, yang biarkan pemotongan, yang diam. Pas ditanya sama hakim, kenapa ini semua terjadi? Takdir. Jabriyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah ada al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Makanya jangan membaca hadis tanpa membaca syarah. Baca hadis, baca terjemah. Dhalla wa adalla. Hadisnya sahih, fahamnya saqim. Hadisnya sahih. Sahih itu artinya sehat. Fahamnya sakit, saqim. Lalu apa makna ini? Ini maknanya bahwa semua ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak tahu. Ustaz, pertanyaan tadi malam waktu kajian online. Apakah kalau saya berusaha lalu rezeki saya bertambah lebih yang ditetapkan Allah? Saya tak jawab, saya tanya balik. Bapak tahu rezeki bapak berapa besok? Enggak tahu Pak Ustaz. Mana kita tahu? Jangan kan besok. Ini udah terbit matahari. Tahu nggak antum rezeki antum hari ini apa? Nggak tahu, karena kita tidak tahu. Ada rupanya di antara kita yang naik ke Lauhil Mahfuz. Bisa disingkapnya Lauhil Mahfuz, ditengoknya. Oh, ini rezekiku hari ini. Kalau gitu aku nyantai aja lah. Kan tidak. Karena kita tak tahu, kita berusaha. Berusaha menggunakan telinga, menggunakan mata, menggunakan tangan, menggunakan potensi yang ada pada diri kita. Sampai nanti sore, segitulah yang dapat. Berarti itulah ketetapan Allah. Bukan tidak berusaha lalu kemudian berserah pada takdir. Jabriyah. Tak ada takdir itu. Mu'tazilah. Percaya pada takdir, tapi dia berusaha segenap kemampuan. Setelah dia berusaha, itu yang dapat. Berarti itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tak ada Tuhan selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada di antara kamu orang yang mengamalkan perbuatan penghuni surga, ke masjid, berzikir, baca Quran, ngaji, puasa sunat, umrah, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai antara dia dengan surga itu tinggal zira', zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, ba'an bi ba'in. Segini zira', shibr, segini zira', segini ba'. Sampai antara dia dengan surga itu tinggal fayasbiqu alaihil kitab, tapi rupanya sudah tertulis di kitab buku catatan dia penghuni neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dia melakukan perbuatan neraka, fayadkhuluha, masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka, bangun pagi minum khamar, sarapan sabu-sabu, buka handphone judi online, modal dari pinjaman online, dapat duit game online. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta lagi, sikit lagi masuk. Fa yasbiqu alaihil kitab, rupanya tertulis dalam catatannya dia penghuni surga. Fa ya'malu bi'amali ahlil jannah, maka dia beramal dengan amal penghuni surga, fa yadkhuluha, dia pun masuk surga. Hadis ini sahih, tapi orang memahaminya banyak sakim. Bagaimana memahami hadis ini secara umumnya? Yang sudah beramal amal ahli surga. Kita ini insya Allah amal kita ini amal ahli surga. Jangan takabur, jangan takabur, jangan sombong. Selalu ada rasa takut dalam hati.
Jangan-jangan aku nanti. Takut kita. Sebaliknya, menengok orang yang beramal, amal ahli neraka, jangan menyepelekan dia. Karena kalau Allah mau, Allah kasih hidayah, dia masuk surga. Begitulah pemahaman yang benar. Di mana kami bisa melihat syarahnya ini? Syarahnya satu buku. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Budi. Al-insan, manusia ini bainal musayyar wal mukhayyar, antara bisa memilih dan ada yang kita tak bisa memilih. Di antara hadis yang beliau syarah sedalam-dalamnya hadis ini. Cari di YouTube, di Google, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi. Begitulah pemahaman beliau supaya orang tidak takbur, tidak sombong. Yang merasa pelaku surga, jangan sombong menengok orang tuh neraka. Yang sudah terjerumus dalam dosa, jangan putus asa, tetap ada harapan. Nah, itu bukunya. Al-insan musayyar am mukhayyar. Manusia itu musayyar, dijalankan macam wayang, tak bisa ke kiri kanan, wayang kan dimainkan. Atau mukhayyar, atau dia bisa memilih. Saya antara pakai peci putih atau peci merah, itu bisa memilih atau tak bisa? Bisa. Saya antara pakai sarung atau pakai celana, bisa milih atau tak bisa? Bisa. Maka ada saatnya kita ini bisa memilih. Menjadi orang Melayu, lahir di Sumatera tahun 77, bisa milih atau tidak? Tak bisa. Jangan selip dalam masalah ini. Dengan penuh kesadaran menandatangani hutan ini boleh ditumpang. Bisa milih atau tak bisa? Bisa. Kalau kau tanda tangan ini hancur 81.000 hektar. Mahat Azhar itu yang dekat asrama itu 2 hektar. Yang masjid itu 3 hektar. Kalau mau ngukur berapa hektar? Nah, itu 3 hektar. 81.000 hektar habis digarap menjadi sawit. Di mana itu Pak Ustadz? Ini Ustadz ini ngomong aja itu. Saya bukan ngomong, ada. Yang Ustadz cakapkan ini di mana Pak Ustadz? 81.793 hektar lahan di Taman Nasional Tesonilo dirambah jadi sawit. Ilegal. Kok bisa? Dan orang ini ketika terjadi bencana takdir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan orang yang melakukan ini baca hadis ini pula. Baca hadis ini waktu dia dinasihati, Ustaz, kenapa lah Bapak potong hutan itu? Ada orang yang beramal dengan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sehasta, fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah tertulis di lauhil mahfuz bahwa dia penghuni surga. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Adapun orang macam Ustadz ini yang sudah beramal dengan amal ahli surga, fayasbiqu alaihil kitab, dan sudah tertulis di lauhil mahfuz dia itu masuk neraka. Ustadz pun masuk neraka. Ustadz pun terbodoh. Mati gitu kata Ustadz. Saking banyaknya orang gila, orang yang waras ragu tentang kewarasannya. Saking banyaknya orang gila, antum kalau mau pergi ke rumah sakit jiwa kilometer 11, jangan sendirian, bertiga paling tidak.
Kenapa? Karena kalau antum sendiri, pas masuk pintu gerbang itu, di samping security itu, ada orang gila di situ duduk. Dia bilang, ya, Bapak gila ya? Antum waktu itu masih kuat. Antum akan mengatakan, aku waras, kau gila. Kemudian antum masuk ke dalam. Sampai di dalam, duduk orang gila itu rame-rame, tepuk tangan. Oh, orang gila, oh, orang gila. Di situ antum sudah mulai ragu. Karena orang ini ramai kan? Siapa ini? Masuk antum ke dalam di tengah lapang, semua mereka berkumpul dan menunjuk antum mengatakan orang gila gitu. Di situ antum pun akhirnya mengatakan aku gila. Begitulah dunia ini sekarang. Saking banyaknya orang gila, kita pun makanya ngaji penting supaya meyakinkan kewarasan kita. Itulah kaji kita subuh ini. Hadis riwayat Muslim. Pertemuan akan datang 398 insyaallah. Keluarga dari istri saya tinggal di rumah saya, tapi tidak sholat, padahal sudah dinasehati. Bagaimana sikap saya, Pak Ustaz? Panggil keluarga dari istri, walinya, ayahnya, atuknya kalau masih hidup, abang ayahnya, adik ayahnya, abang dia, adik dia. Duduk wali-wali ini. Panggillah kalian. Nah. Berani tidak ngomong gitu? Kalau tak berani, potong video ini sampaikan ke dia. Nah, saya yakin kalian berani ngomong gitu, cuman menghadapi istri ini takut. Nah, nggak apa-apa, jangan didiamkan. Karena kalau kita segan, Kenapa suami tidak ngomong ke keluarga ini? Karena takut. Pas pembahasan kita subuh ini, takut. Nanti kalau aku ngomong ke dia, biniku tersinggung, mertuaku tersinggung. Apalagi rumah itu dari mertua pula. Jadi pesan Ustaz Johar dulu, waktu saya belum nikah. Ustaz Johar Arifin orang Kuntu almarhum, Allah maghfirlah warham. Kata dia, kalau bisa bebini itu jangan sampai tak dirasanya asin air yang kita kasih itu. Dalam nasihat dia itu dia tuliskan. Apa maksudnya? Dia biasa minum air laut, kita kasih air garam 2 sendok, nggak terasa sama dia. Jangan bebini terlalu kaya sehingga uang jajan dia dikasih ayahnya 10 juta, antum kasih dia sebulan 1 juta, tak asin lagi duit itu. Bukan cuma duit itu tak asin, cakap antum tak asin. Tapi kalau memang sudah takdir gimana lah. Nah, jadi kalau bisa antum di rumah itu berkuasa. Bagaimana cara laki-laki berkuasa? Ya dijaga haibah. Istri ke antum itu bukan khauf. Nah kalau khauf ansiti dia nanti. Istri ke antum itu adalah haibah. Antum punya wibawa. Nah, seandainya lah anak saya ada perempuan yang mau sama dia, perempuan kaya, yang satu lagi biasa aja, tapi dengan ini dia didengar cakapnya, saya nikah dengan orang biasa aja. Kenapa begitu? Karena psikologis. Itu makanya mazhab Syafi'i itu sangat halus.
Mazhab Syafi'i ada namanya kufu, selever. Karena dikhawatirkan laki-laki nanti tak ada selever. Karena dikhawatirkan laki-laki nanti tak ada wibawa dia, tak ada lagi hormat perempuan itu ke dia. Jadi masalahnya tadi, panggil wali dia itu, omongkan supaya keluarga kalian yang tak sembahyang nih, kalian tolonglah bapak, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, kalian berenamlah nasihati dia. Kalau aku menasihati nanti keluar tai hijau dia nih. Mohon doanya semoga kelak saya bisa menjadi hakim yang bijaksana. Masuk fakultas hukum, S1 hukum, SH, S2 hukum, MH, S3 hukum. Habis itu nanti ada seleksi calon hakim. Berapa usia ideal menikah menurut Pak Ustaz? Yang menyebut ideal itu kan orang, nggak ada dalam Quran umur sekian. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Tak ada disebut umur. Yang disebut itu sifat. Laki-laki yang layak kau jadikan sebagai pekerja, wahai Syuaib, adalah al-qawi, kuat dia, al-amin, amanah dia. Kenapa orang sekarang semua pakai umur? Padahal umur bukan standar. Banyak orang sekarang berumur tapi tidak dewasa. Anak-anak terjebak di tubuh orang tua. Makanya orang menyebutnya kekanak-kanak. Macam mana anak kau? Kekanak-kanakan. Itu umurnya cukup, akalnya kurang. Kurang akal. Kalau kalian perempuan dapat laki kurang akal, susah, kurang akal, sekilo kurang setengah on, kurang akal. Makanya ibu didiklah anak itu supaya berakal, bapak didik anak berakal. Kalau anak tak dididik berakal, yang disusahkannya siapa? Bininya, mertuanya, anaknya, iparnya. Pak RT pun susah juga deh, kurang akal. Didik anak-anak kita supaya dia berakal. Bolehkah seorang suami mengasuh anak sedangkan istri bekerja? Tapi kalau malam saya bekerja dan ibu sudah pulang, jadi anak sekarang yang menjaganya. Tapi banyak cakap orang yang tidak baik. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Aslinya perempuan itu di rumah, tidak bekerja. Waqarna fi buyutikunna, wahai perempuan kamu di rumah. Perempuan, kamu di rumah menjaga anak, mengurus keluarga. Suami yang bekerja. Kalau aturan Allah ini dirubah, suami yang di rumah, istri yang bekerja, nanti akan terjadi kekacauan. Istri kalau dia punya duit, dia lebih dari suami, yang bermasalah nanti bukan istri. Suami akan mengalami masalah psikologis. Dia kehilangan kepercayaan diri. Kan banyak tuh meme-meme. Ini istrinya, ini selingkuhannya. Kan banyak meme kan. Bininya macam bidadari, selingkuhannya macam mak lampir. Kok bisa orang jatuh cinta ke selingkuhannya? Banyak orang tak paham. Tapi orang yang mengerti dia paham. Kenapa dia tak bersahwat menengok istrinya padahal cantik? Karena dia kehilangan kepercayaan diri. Laki-laki ini mesti punya power. Laki-laki ini punya superior. Laki-laki ini di rumah dia mesti ada kuasa. Kalau dia tak ada kuasa, dia kehilangan kepercayaan diri. Kena psikologisnya.
Aslinya perempuan itu di rumah, suami bekerja. Tapi, ini tapi, yang dipotong jawaban saya. Mana tahu, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Istri PNS. Kemudian suami karena satu dan lain hal belum ada dapat kerja. Dulu pernah punya perusahaan. Sekarang begini, maka kalian bermusyawarah dengan baik. Suami sama istri, duduk kalian berdua. Kau istri, pergilah kau masuk kantor. Adapun dari pagi sampai kau pulang, biarlah aku menjaga anak ini. Tapi istri juga mesti tahu diri. Nanti kalau pulang, jaga anak itu. Bilang ke suami itu, aku sebetulnya bang, karena takdir Allah saja aku ini PNS masuk kantor. Karena takdir Allah saja aku ini jadi pegawai. Nanti sampai masanya kau dapat kerja, kaulah kepala rumah tangga. Walaupun yang dapat gaji bulanan aku duit, tapi sebetulnya duit ini dari Allah Ta'ala. Besarkan hati dia, besarkan jiwa. Kalau tidak nanti jangan mentang-mentang istri kerja, suami tak kerja. Jadi cuci, pel lantai, anak mandikan, ganti pempes, buatkan teh. Hilang kepercayaan diri. Yang pertama, dia bisa berselingkuh karena dia bernafsu menengok orang lain. Ke istrinya dia kehilangan karena tak punya kepercayaan diri. Yang kedua, bisa-bisa dia mati cepat karena dia terus memendam perasaan, emosinya terganggu, bahagia, sedih, takut, cemas, terkejut, mati dia. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Karena kalau perempuan, dia bisa dikeluarkannya dengan cakap. Kalau laki-laki tak bisa. Laki-laki ini diam habis itu mati. Iya. Laki-laki ini tak bisa diungkapkannya dengan cakap. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, banyak orang mengatakan mudah jaga anak laki-laki. Oh enggak. Laki-laki ini emosionalnya komplit. Kalau perempuan bisa dilepaskannya dengan belanja. Itu kenapa perempuan itu kalau ke pasar dia lama berputar. Kalau dia bercakap, karena dia bisa. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki ke pasar beli apa? Beli ayam pulang. Dia tak pandai membelok-belok. Otaknya itu lurus ya. Kalau perempuan dia bisa berekspresi. Dipencetnya sein kanan, habis itu dia belok kiri. Bagaimana solusi menghadapi rasa takut, cemas, khawatir yang berlebihan terhadap suatu urusan, misalnya masalah skripsi dan lain-lain? Karena kenyataan yang saya alami, masalah atau urusan yang saya hadapi tidak sesulit apa yang saya pikir, dan terkadang rasa cemas yang berlebihan merawat saya, membuat saya stres dan ditakutkan rasa putus asa. Nauzubillah. Ada seorang mahasiswa. Nih. Ada satu lagi mahasiswa. Nih. Mahasiswa ini bapaknya pejabat, orang kaya. Sudahlah pejabat, orang kaya, punya lembaga pendidikan. Anak diberangkatkannya ke Mesir, kuliah di Mesir. Anak ini main bola, DO. Anak yang satu lagi ini sama-sama anak Indonesia juga, dari kampung. Orang tuanya tak sempurna, orang kampung, susah, miskin. Ayahnya tak ada jabatan, ayahnya bukan orang kaya. Dia bawaannya takut terus, takut tak lulus, takut DO, takut. Akhirnya di kuliah S1, S2, S3 sampai profesor. Selesai. Anak ini tak kemana-mana, hilang. Memanage rasa takut. Saya sampai sekarang saya takut. Tapi takut itu tidak membuat saya stres, depresi.
Jadi sebetulnya rasa takut itu kalau di manage, dijaga, dipelihara dengan baik, diarahkan, dia menjadi potensi yang luar biasa. Tapi kalau dibiarkan, dia merusak. Nah, Islam datang tidak menghilangkan rasa takut, tapi memanage rasa takut. Antum mesti takut. Takut tak lulus skripsi, akhirnya tulis skripsi. Takut. Saya termasuk orang yang takut. Takut saya tak selesai S2. Tulis. Takut tak selesai S3. Tulis. Jadi antum manage rasa takut. Cuman caranya? Aku tidak selesai kuliah, berarti aku nanti meminta ke orang. Payah menteorikannya, gimana ya? Payah menteorikannya. Saya hidup ini tak pakai teori, saya jalani aja langsung. Karena kalau berteori, masukkan kaki Anda mengapung di atas air, cobalah. Payah menteorikan. Campak kan ke Swesia itu. Nah, insya Allah. Jadi berteori-teori hidup ini payah. Aku kalau tak lulus aku S1 ini, berarti aku tak bisa S2. Kalau aku tidak lulus S2, berarti aku tidak S3. Kalau aku tidak doktor, berarti aku tak bisa jadi dosen. Kalau aku tak dosen, apa yang ku harap? Emakku, ayahku susah, takkan aku minta-minta. Berarti orang sepele sama aku. Aku mesti dokter. Begitu. Tapi jangan dicakapkan. Saya tak pernah cita-cita saya cakapkan. Saya bilang sama mak saya, jangan buat kenduri sebelum aku masuk pesawat. Kalau mak buat, orang tua ini kan senang, mau bangga ke tetangga buat kenduri. Jangan buat. Kalau mak buat kenduri, tak jadi aku berangkat, tak kuijak lagi kampung ini. Malu tak berangkat. Sudahlah saya di Cengkareng, udahlah duduk mau masuk pesawat, nelponlah mak saya. Ini tetangga udah datang semua, boleh kami membaca Yasin? Buatlah pulang. Jangan dicakapkan duluan, nanti kita malu. Banyak orang lari dari kampung gara-gara bercakap. Tak jadi. Jangan dicakapkan dulu. Maka saya tak pernah meletakkan batu pertama. Gedung Syekh Abdul Rahman, gedung asrama, tak pernah. Karena takut, saya malu. Udah selesai, baru saya share foto. Saya sering mimpi bersama Ustadz Abdul Somad. Mimpi bersama dakwah. Mimpi datang ke rumah. Mimpi dalam kajian. Itu pertanda apa Pak Ustadz? Bagaimana cara kita bahwa mimpi kita itu dari Allah dan mimpi itu dari setan? Mimpi itu ada 3. Yang pertama, ilham dari Allah, dikirim melalui malaikat. Yang kedua, waswasah, bisikan setan. Yang ketiga, proses berpikir yang belum selesai. Adghasu ahlam, bunga-bunga tidur. Misalnya siang itu pengen makan anggur, nampak anggur, tak jadi dibeli. Malam itu mimpi makanan. Makanya kalau nampak anak gadis jangan ditengok lama-lama. Mau dia tuh mimpi. Kalau lajang tak apa-apa. Udah berbini. Jadi mimpi ada 3. Nah, mimpi berjumpa ulama itu, kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu yang menulis tafsir ahlam, tafsir mimpi. Kalau mimpi berjumpa ulama, berarti kita satu manhaj dengan ulama. Saya mimpi masuk ke masjid. Di dalam masjid itu saya tengok Habib, cucu penulis Simtud Durar, Habib Anis, yang pemilik sanad Simtud Durar Solo, Habib Anis. Dalam saya tengok Habib Anis. Habis itu saya tanya ke Habib Fulan, apa maknanya?
itu manhaj ahlul bid'ah. Berarti antum semanhaj sama. Bisa jadi karena pengaruh menonton. Nonton YouTube pagi, petang, siang, malam, itu terpengaruh. Makanya di antara orang-orang yang jumpa sama Nabi itu, kalau ditanya-tanya apa bacaan dia, Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Karena baca sifat Nabi, baju Nabi, sendal Nabi, wajah Nabi, bacanya terus masuk ke dalam pikiran. Al-Azkar dengan Ustaz Zul Ikrami, Riyadus Shalihin. Cari Ustaz minta satu, baca Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Nah, jadi itu termasuk mimpi yang dari setan. Yang mana? Ketakutan, mimpi dikejar hantu, mimpi itu dari setan. Maka malam itu kita baca ta'awuz, tiup sebelah kiri, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, tiup sebelah. Tolong jelaskan bagaimana kriteria sholat jamak takdim dan jamak takhir. Syaratnya, kalau menurut fikih Islam Sulaiman Rashid, 82 km. 82. Kalau Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88, sekian, 89. Payah ngingat 89, 90 Wali Songo. 90. Itu syaratnya dulu. Lalu kemudian perjalanan itu tidak maksiat. Ini rencana mau main judi nih Pak Ustaz. Nggak bisa ya. Perjalanannya perjalanan ibadah. Lalu kemudian antum berangkat dari Rimbo Panjang, dari rumah jam 11, jam 12.15 azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rencana mau pergi ke Duri 120 kilo, sudah bisa karena lewat 90. Di rumah antum sholat zuhur jamak takdim, asar antum tarik ke zuhur, belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena masih di rumah, belum safar. Syaratnya mesti setelah safar. Lalu antum pun keluar dari Rimbo Panjang, lewat Sur Al-Balad, Sur batas kota. Keluar dari Rimbo Panjang, di masjid depan Riau Pos antum sholat zuhur 2 rakaat, habis itu asar 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim. Kok sudah bisa Pak Ustaz? Karena sudah lewat batas kota. Jadi antum jangan mengaku orang Pekanbaru. Tinggal di mana? Rimbo Panjang. Saya kalau ditanya orang tinggal di mana? Rimbo Panjang, kan Pekanbaru. Pertama, jaraknya 82 atau pakai 89. Yang kedua, sudah safar, jangan masih di rumah udah dikosong. Yang ketiga, sudah lewat Sur Al-Balad. Zaman dulu kota itu ada, Madinah itu dulu ada sur, ada tembok. Sudah keluar, bukan masih di dalam. Dah, antum mau ke Duri, antum sholat di luar batas, sampai di Duri urusan, lalu kemudian masuk azan maghrib, antum sholat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, jamak qashar, jamak takdim. Berapa hari? 4 hari 4 malam. Berangkat hari ini hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Masuk Ahad
hari yang keempat, tak dihitung hari keberangkatan. Setelah lewat dari itu, antum menjadi mukim. Manusia ini tiga. Pertama musafir, kedua mukim, ketiga mustautin. Adik-adik mahasiswa, mustautin kampung. Di sini dia musafir. Di sini dia mukim. Di sini mukim, tinggal mukim. Nanti setelah tamat bekerja ditempatkan di dinas sosial Kabupaten Bengkalis, menetap di situ. Sudah mustautin, menetap. Tiga, mukim, musafir, mustautin. Apa amalan orang yang membenci kita? Apa amalan orang yang membenci kita itu supaya jadi baik? Jadi baik ke kita. Kalaulah ada amalannya, maka tak adalah Abu Lahab. Hah? Kalau adalah amalan yang antum tanya ini, tidak ada Fir'aun. Karena langsung amalan itu dibaca Nabi Musa, langsung baik Fir'aun itu. Baik, namanya Fir'aun syariah. Yang menjadi masalah ini bukan orang itu. Antum bermasalah karena antum ingin semua orang baik. Hah? Ada Kabil, ada Habil, ada Fir'aun, ada Musa, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Isa, ada Titus. Nama raja Romawi yang menangkap Yudas itu Titus namanya. Ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab. Jangan berpikir semua orang mesti baik. Inilah pokok masalah. Dia mau semua orang baik, semua orang baik sama kita. Nggak bisa. Yang penting kita buat baik. Adapun orang, kalau saya pikirkan, udah lama saya mati. Kalau saya pikir lagi semua buzzer yang mengejek-ejek saya itu, tak pernah saya pikirkan itu. Terus doanya Pak Ustaz, doa saya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Berilah mereka hidayah ya Allah. Dan tak pernah saya ungkit-ungkit, ya Allah, kok enggak dapat juga mereka. Itu urusan Allah Ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa semua orang menjadi baik. Kita hanya buat baik, cakap baik, niat baik, doa baik. Orang baik tak baik, itu urusan Allah. Innama anta munzir. Kau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa paksa orang. Kalau antum belum punya haters, kalau belum ada orang yang benci sama antum, berarti antum belum berhasil. Belum berhasil. Nabi Muhammad SAW dibenci oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, orang munafik. Abu Sufyan, orang munafik, orang Yahudi. Mana ada orang tak dibenci? Jadi antum, kalau sudah ada orang yang benci antum, berarti itu sudah agak-agak berhasil tuh. Kertas terakhir. Mak saya hari ini bertambah umurnya. Saya sangat bersyukur. Saya ingin sekali orang tua saya didoakan Ustaz dan jamaah sekalian. Ibu saya Amna Sari Hasibuan binti Ali Asman. Semua ibu-ibu kita kalau masih hidup dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan. Yang sudah meninggal dunia diampunkan segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqul lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Aceh. Tolong saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Sudan, di Palestina. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.